Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini adalah yang akan terjadi dalam hidupmu ke depannya. Kira-kira bagaimana nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa ya, sebelumnya jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana kondisimu ke depannya atau yang akan terjadi pada dirimu ke depannya. Aminkan yang terbaik. Kalaupun ada yang negatif, kalian pakai untuk berjaga-jaga, jangan sampai itu terjadi. Oke, di sini di kartu pertama ya sudah keluar. Kita lihat lagi. Di sini ada Queen of Pentacles, ada The Hermit, ada juga Queen of Swords. Ya. Dan maaf sebelumnya ya, kemarin saya reading flu ya, sakit-sakit, batuk ya, akhirnya saya juga dapat ya. Aduh, karena readingan ini umum untukmu dan untukku ya, dan ya saya sudah maksimal untuk volume ya. Jadi kalau mungkin kamu merasa kecil Kak Ica suaranya, ini sudah paling besar ya, sudah maksimal ya say. Jadi mungkin kamu tinggikan lagi volumenya atau memakai headset ya. Oke, wow, di sini kalian akan naik level ya, saya lihatnya ke depan ya. Lebih dewasa, lebih tenang, lebih tenang ya, lebih damai lah ya. Kita lihat bagaimana naik level, karena ini bicara tentang kesabaran, kedamaian, ketentraman ya. Bicara damai, damai dengan siapa nih? Apakah dengan orang lain ataukah dengan diri sendiri? Kita lihat Six of Swords, ada The World, di sini ada Nine of Swords. Wow, kamu bicara kedamaian di sini. Saya merasakan energinya ke depan kamu nggak mau lagi kumpul-kumpul dengan orang-orang yang terlalu ramai, tempat-tempat ramai. Itu kayak pusing ya. Dan ini mungkin sudah ada yang terjadi pada dirimu ya, kamu bisa menyesuaikan saja. Jadi saya merasakan energinya kamu tuh udah gak mau nongkrong-nongkrong di tempat ramai, pergi ke tempat ramai, terus buang-buang waktu di tempat ramai hanya duduk-duduk doang. Ya, jadi pola kamu tuh udah berubah, tidak lagi terkoneksi dengan keramaian, lebih ingin ketenangan, tempat yang sepi, tempat yang cepat gitu ya. Jadi gak ke mall. Ataupun kalau kamu mau ya karena penting-penting aja, bukan cuman duduk nongki-nongki habis itu habiskan waktu pulang, enggak. Tapi lebih ke apa yang kamu butuhkan kamu beli, habis itu pergi pulang ke rumah. Tempat ternyaman kamu adalah rumah ya, dan paling nyaman dalam rumah adalah kamar. Jadi saya lihat di sini ada kalian yang mau berbenah ya untuk kamar kamu, entah mungkin pergantian catnya ataupun mungkin tempat tidurnya dikasih rapi ya.
beli kasur yang empuk atau kasur tempat yang lama juga nggak apa-apa, yang penting nyaman ya. Kamu beli AC atau kalau tidak kipas angin yang turbo supaya adem ya. Terus juga saya lihat kamu akan membeli aroma relaksasi di kamar kamu untuk pengharum ruangan ya, supaya kamu lebih rileks ya. Jadi kedepannya kamu nggak mau terlalu banyak ketemu orang ya, kayak mumet aja ketemu terlalu banyak orang. Bahkan mungkin kamu mau cari toko yang sepi ketimbang banyak orang, kan sekarang banyak toko ya. Apalagi bukan, tapi nggak suka ke mall juga sih, lebih ke toko yang set ya, langsung pulang gitu, dan barangnya juga lengkap, kamu tuh bisa tenang ya tanpa terlalu banyak orang. Barang banyak aja kamu pusing ya, aduh pilih yang mana nih, apalagi tambah dengan banyak orang, kayak kayak oksigennya itu kurang gitu ya. Jadi lebih ke tempat yang sepi, tempat yang jangan berisik ya, dan ya lebih fokus ke diri sendiri, kebahagiaan diri sendiri, dan menata ruang privasimu terutama kamar ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi yang terjadi pada dirimu. Ini banyak yang ini ya, perubahan dalam dirimu di mana kamu naik level. Naik level nih artinya kamu menjadi pribadi yang baru ya. Kamu menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang baru itu dari pola pikirnya, tingkah lakunya, perkataannya ya. Dimana di sini Eight of Cups, ada Eight of Wands, dan di sini ada Page of Cups. Wah, bicara naik level nih ya. Di sini kamu ingin istirahat ya. Tadi saya bilang kamu berbenah di kamar kamu, di rumah kamu ya. Jadi kamu tuh banyak tenang aja, ingin di rumah gitu, nggak mau kemana-mana. Bahkan kamu tuh harus menyelesaikan semuanya dulu baru kamu pulang ya. Macam contoh ada kegiatan apa di luar gitu, baru kamu pulang. Kalau sudah sampai pulang ke rumah baru disuruh balik lagi, kayaknya nggak mau. Bolak-balik keluar rumah tuh kayak nggak mau. Ingin selesaikan semua pekerjaan yang di luar, baru habis itu pulang istirahat ya. Kalau macam contohnya kamu sudah sampai di rumah, pulang istirahat, terus disuruh lagi, kamu bilang besok aja ya, hari ini hari istirahatku. Jadi banyak sekali yang mungkin kamu merasa bahwa badanku kayak loyo, saya ingin istirahat. Dan tadi saya bilang tempat ternyamanmu itu adalah kamarmu, yang mana walaupun sederhana tetapi kamu relax, nyaman, enjoy ya. Dimana bukan malas sih ya, kalau kita bicara mau rasa istirahat, mager gitu ya, agak sedikit mager ya kalau di dalam rumah gitu ya. Itu bukan malas sih, tapi kayak macam mengistirahatkan dirimu dari kelelahan ya, secara energi. Dimana yang tadi saya bilang, kamu menyelesaikan semua tugas-tugasmu di luar dan kamu di rumah tuh istirahat. Jadi kamu tuh kayak menyerap energi tuh cepat ya, menyerap energi orang lain tuh cepat, sehingga pada saat kamu dengan berinteraksi dengan orang lain yang mungkin mempunyai beban atau energi negatif, kamu tuh langsung loyo ya, sehingga kamu tuh kayak macam perlu istirahat yang nyaman untuk memulihkan tenagamu dan energimu. Nah ini ya, jadi saya lihat kamu tuh gampang menyerap energi orang ke depannya dan cepat lelah. Karena energi orang kan tertukar, walaupun kita tidak melihat ya, energi itu sama seperti virus gitu ya. Nggak kelihatan, tapi kita bisa merasakan, wah kok lelah, kok capek sekali gitu ya. Sama seperti kita flu ini ya, sakit ya. Nggak bisa lihat flu-nya, tapi 2 hari 3 hari ke depan, wah kok hidungku gatal, kepalaku agak pening ya, habis itu meler ya, itu baru kita tahu bahwa ternyata kita sudah tertular virus. Nah ini sama, energi itu seperti gitu, dimana kamu menyelesaikan semua tugasmu di luar, dan pada saat kamu sudah sampai di rumah, kamu betul-betul mau istirahat untuk memulihkan tenagamu. Nah itu ya, jadi tidak mau kayak dulu yang energik, habis pulang mandi pergi lagi ya. Kayaknya sekarang saya lihat ke depan kamu tuh kayak macam vampir energi ya, menyerap energi orang, tapi salahnya ini menyerap energi negatif. Jadi kamunya yang capek ya. Makanya tadi saya bilang kamu tuh akan selektif dalam memilih tempat-tempat atau orang-orang yang akan dekat dengan kamu, karena jangan sampai nanti tertular energi negatif ya. Karena kamu cepat akan merasakan kelelahan ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi di sini ada yang akan terjadi pada dirimu. Ada the Fool, ada the Sun, ada the High Priestess tuh. Seleramu tuh akan berubah ya.
dari musik, dari berpakaian ya, dan hal-hal lainnya berubah. Macam contoh nih, musik kamu sukanya lagu-lagu yang damai, bukan lagu-lagu yang cinta-cinta galau-galau. Nggak ada itu, kamu kayak macam ngapain, mendingan lagu magnet uang, lagu yang mungkin kalau Kristen, Nasrani, lagu-lagu firman Tuhan ya, atau lagu-lagu kedamaian ya, yang bisa membuat hidup lebih tenang dan bahagia ketimbang musik-musik yang keras, terus kata-katanya kurang bagus, yang sedih-sedih ya, dan nggak berbobot ya. Jadi kamu lebih ke lagu-lagu yang mellow, yang bisa membawamu ke dalam kedamaian, bisa membuat motivasi ya, dan fresh gitu ya. Macam lagu-lagu bagaimana, lagu magnet uang, terus ketenangan damai, lagu rohani, lagu apapun ya, lagu-lagu, pokoknya lagu-lagu yang membawa lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan semesta gitu ya. Walaupun mungkin kondisinya bahasa apapun ya, entah bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa daerah juga ya, yang pastinya yang membuat kamu enjoy gitu, membuat kamu tenang, damai ya. Begitupun juga dengan kata-kata motivasi. Kamu sekarang tuh lebih ke kata-kata motivasi ataupun kata-kata bijak ya. Kamu lebih tertarik ketimbang nonton-nonton drama-drama ya. Ya memang masih ada sih drama-drama Korea, tapi drama-drama yang bikin pusing itu nggak mau kamu nonton lagi ya. Lebih ke ingin drama-drama pendek aja sih. Kalau drama-drama yang sampai berpanjang-panjang episode itu kayak sudah malas ya. Lebih ke mungkin drama atau film yang cepat aja gitu. Terus juga kata-kata motivasi tadi sudah, apalagi pokoknya hal-hal yang dulu kamu anggap sepele, yang nggak terlalu penting, akhirnya kamu merasa wah ternyata kedamaian itu penting gitu ya. Kamu belajar teknik pernafasan, loal, terus afirmasi, scripting ya, untuk lebih tenang, lebih lihat masa depan ketimbang fokus pada realita yang ada, yang mana realitanya sedih ya. Walaupun mungkin sedih saat ini ya nggak apa-apa, kamu berpikir bahwa oke, hari ini kita bersedih, besok kita senang gitu. Jadi lebih ke positive thinking ya. Oke, berikutnya kita lihat apa yang akan terjadi dengan dirimu ke depan. Ada the devil, ada the hierophant, ada six of wands. Wah, dulu kamu rasa tuh kayak macam saya tuh kumpul-kumpul dengan orang itu saya enjoy, saya happy. Hal-hal yang kamu anggap semangat gitu ya, sekarang itu kayak saya ingin sendiri aja tuh ya, ingin sendiri aja. Dibandingkan dengan orang yang toksik, kumpul-kumpul orang rame gitu ya, mendingan lebih sendiri, lebih enjoy tuh, sendiri enjoy ya, ketimbang dengan orang. Akhirnya orang-orang kayak iblis gitu ya, iblis tuh kayak macam membuat kamu tuh kayak stres ya tuh ya, sampai tutup telinga ya, di setting-setting orang. Bahkan mungkin ada beberapa yang akhirnya mungkin resign dan membuka usaha sendiri, ataupun mungkin menjadi konten kreator ya, lebih enak di rumah, kerja tanpa ada tekanan ya, ataupun buka usaha online sendiri, jualan online sendiri. Nah itu ya, ketimbang dengan orang ya. Ataupun kalau dengan orang pun kamu akan membatasi akses dengan siapa kamu komunikasi ya. Tidak kayak dulu rame-rame ingin ke klub, ingin ke mana-mana gitu. Kayaknya lebih enak sendiri ya. Jadi kamu lebih nggak mau berisik, nggak mau bising ya, apalagi bising musik ataupun bising dari komentar orang yang nggak penting. Jadi lebih ingin sendiri aja sih, lebih tenang, lebih damai, dan selektif menilai atau selektif dalam berteman ya, apalagi mendapatkan orang-orang yang memang betul-betul tulus ya. Jadi kamu nggak sembarang orang masuk dalam hidupmu, kamu pilih-pilih ya. Mendingan sedikit orang ataupun sendiri ketimbang banyak orang tapi toksik
gitu ya. Oke, berikutnya di sini yang akan terjadi pada hidupmu di sini Seven of Wands, Page of Swords, dan Nine of Cups. Wah, lebih produktif ya, lebih tenang, lebih damai untuk hal-hal baru kamu belajar ya untuk bisa menghasilkan cuan nih. Ya ada harta nih tuh. Ya kebebasan finansial, bebas hutang ya, pokoknya rajin kerja. Cari peluang-peluang apa yang bisa menghasilkan duit ya. Mulai banyak berpikir tentang peluang gitu ketimbang yang lain ya. Gosip-gosip tuh enggak, lebih ke kerja peluang-peluang ya. Kalaupun ada masalah kamu berfokus pada solusi, bukan kayak dulu kamu malah marah-marah ya karena berfokus pada masalah. Sekarang lebih oke, ada masalah, oke, saya harus menyelesaikan, solusinya gimana nih ya, kita cari jalan keluarnya gitu. Jadi nggak ribut, nggak marah-marah, nggak temperamen, nggak darah tinggi, lebih ingin diam cari solusi. Jadi kalaupun mungkin ada orang yang ngejek-ngejek kamu, ajak kamu berantem, men-trigger ego kamu, kamu diam aja. Ngapain mau urus orang yang nggak menghasilkan duit? Ya, nah ini ada orang yang mungkin akan ribut dengan kamu atau singgung-singgung ataupun mungkin acuh tak acuh atau uh, ya pokoknya intinya mau membuatmu emosi gitu ya. Tapi kamu nggak terpancing emosi mereka. Ya, malah mereka malu sendiri karena berkoar-koar entah di sosmed atau di lingkungan ya, karena ada beberapa juga dari mungkin lingkungan keluarga, lingkungan kantor ya, pertemanan ataupun tetangga ya yang mungkin tidak sevibrasi denganmu atau mungkin iri sehingga cerita-cerita negatif tentangmu tapi kamu nggak pikir ya, nggak peduli ya, biarin aja dia cerita-cerita. Kalau saya difitnah saya banyak rezeki. Nah ini, jadi kamu lebih fokus ke uang daripada daripada kamu menghabiskan waktu untuk mengklarifikasi atau mencari pembenaran dari masalah yang tidak penting dari orang toksik. Nah itu ya, kamu lebih cerdas untuk emosionalmu ya, artinya kamu bisa apa dibilangnya ke depannya lebih tidak emosi ya, bisa mengontrol emosi ya, dan tidak terpancing tipu daya orang. Jadi kalau orang mau ajak-ajak ini itu kamu oke, berani untuk menolak juga ya. Nggak bisa ditipu-tipu lagi seperti yang dulu kamu merasa nggak enakan, akhirnya kamu tertipu, dimanfaatkan. Ke depan saya lihat kamu lebih bijaksana untuk bisa berkata tidak, bisa tegas untuk sesuatu yang kamu nggak mau, seperti gitu ya. Dan kita lihat terakhir apa yang akan terjadi dalam hidupmu, dalam sikapmu ke depan. Di sini ada King of Pentacles, Queen of Cups, dan Six of Pentacles. Wow, ini terakhir di sini saya lihat lebih ke diri sendiri ya, lebih produktif, lebih tenang, terus lebih menjaga kesehatan ya. Makan-makan juga dipilih ya. Tapi saya lihat kayaknya nafsu makannya kurang ya, tidak kayak dulu yang apapun dimakan, kayak macam nafsu makan kamu tuh akan kayak oke, saya ingin makan tapi kok nggak selera gitu. Makan apa ya, makan apa, pilih-pilih tapi yang berkualitas, pilih-pilih tapi yang bergizi ya, bukan sembarang-sembarang yang masuk dalam tubuh kamu ya. Kamu akan kayak macam selektif untuk memilah sesuatu yang masuk dalam tubuh kamu ya, walaupun mungkin makanan itu dulu kamu suka tapi kok sudah nggak nyaman ya. Macam contoh, kamu kurangi gula, kamu kurangi karbo, kamu juga banyak jalan santai, jogging, makan buah ya. Nah itu jadi betul-betul kamu selektif dalam mengkonsumsi makanan ya. Dan ya olahraga juga penting, kamu juga lebih rileks ya. Kadang-kadang kamu pergi nge-gym, pergi spa, saya lihatnya seperti gitu ya, untuk mencintai diri sendiri. Kamu perawatan diri, dimana kamu mungkin wanita ke salon, laki-laki ke gym. Salon juga sih ada beberapa saya lihat laki-laki ya. Terus juga perawatan lah ya, perawatan dari ujung ke rambut sampai ujung kaki. Jadi kamu lihat nih, saya ada uang, saya harus nikmati hasil uangku untuk diriku ya. Jadi kamu perawatan kuku, perawatan rambut ya, pokoknya apapun yang kamu inginkan kamu bikin untuk tubuhmu, untuk penampilanmu agar lebih fresh, lebih enjoy, agar kamu percaya diri ya, ketimbang banyak makan makanan yang nggak sehat akhirnya sakit. Jadi lebih menjaga pola
pola tubuh ya, pola pola makanan yang bergizi gitu ya, pola hidup dan pola makan ya, kamu selektif untuk kesehatanmu jangka panjang. Wah, bagus nih ya. Jadi saya lihat hidupmu berubah, ada yang berubah 136 karena itu terbangkit secara spiritual, adapun yang tadi saya bilang terbangkit secara pikiran ya, dari lisan juga ya. Jadi lebih selektif untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Mungkin dulu kemarin ceplos-ceplos ataupun mungkin bicaranya sembarang, berteriak-berteriak, sekarang lebih lembut, lebih tertata, lebih beretika, lebih sopan ya. Dan ya banyak orang yang menyukaimu ya, banyak orang juga yang menghormatimu dan menghargaimu ke depannya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidupmu lebih baik, lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.